Salam damai dalam penebusan Tuhan Yesus. Keluarga damai, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati kita melalui sebuah pujian berikut. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Puji Tuhan, pujian yang sungguh memberkati. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan diperlengkapi akal, budi, dan hikmat. Kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntun pemikiran, hati, dan iman kami, hingga kami bisa mengerti maksud-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 19-25. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, masihkah Anda ingat fenomena apa yang terjadi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita? Ya, betul. Kegelapan sampai 3 jam. Ada gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Seperti tertulis di ayat 20, karena Ia telah menyelamatkan, membuka jalan yang baru, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir bait suci yang terbelah dari atas ke bawah menunjukkan bahwa jalan kepada Yang Maha Kudus telah terbuka. Melalui kematian Kristuslah kita bisa mendekati tahta kemuliaan. Melalui kematian Kristus, kita memiliki hak untuk datang ke hadirat Allah tanpa rasa takut. Tidak seperti halnya orang-orang di perjanjian lama. Untuk itu, seperti yang tertulis di ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Keluarga damai, minggu depan kita akan bersama-sama mengenang masa sengsara dan kematian Kristus. Momen penebusan yang begitu agung.
Untuk itu, di masa Prapaskah ini, mari kita menghayati dan terus mempersiapkan hati kita. Bagaimana kita menghayati penebusan ini? Dari firman Tuhan hari ini, jawabannya adalah dengan kita memiliki ketekunan beribadah. Ketekunan menghadap Allah sebagai sebuah ekspresi keberimanan yang teguh. Arti tekun adalah fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa. Untuk itu, marilah kita fokus, konsisten, dan tidak mudah putus semangat dalam kita berbakti kepada Tuhan. Oleh kedamai, sebagai orang tebusan, kita ini hidup dalam dua warga dunia. Dunia yang fana ini yang akan kita tinggalkan, dan dunia kekekalan kelak. Nah, hal yang membahayakan adalah manakala kita terlalu terikat dengan dunia yang terbatas ruang dan waktu ini, hingga mengabaikan dunia kekekalan. Seperti saya dalam pujian yang tadi dinyanyikan, memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur congkakku, dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Keluarga damai, bagaimana wujud komitmen beriman dan mengikut Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu memiliki ibadah pribadi. Mari kita memulai dan menutup hari. Setelah di tengah aktivitas sehari-hari, kita memiliki saat yang teduh dan momen menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pribadi kita. Dan yang kedua, ibadah yang bersifat komunal, yaitu ibadah minggu dan persekutuan dengan saudara seiman. Ketika kita mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya kita juga sedang mulai meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Nah, kalau hal ini sampai terjadi, saatnya kita menyalakan tanda bahaya. Keluarga damai, ibadah ini merupakan ekspresi berbakti. Karena kita mendapat anugerah keselamatan dan kita bisa mendekati tahta kemuliaan Allah tanpa rasa takut. Ibadah komunal ini juga wujud kebersamaan kita dengan saudara seiman. Ketika kita beriman kepada Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Kita menjadi anak-anaknya, dan orang percaya lainnya menjadi saudara dan keluarga rohani kita. Seperti tertulis di ayat 25 tadi, dalam hubungan persaudaraan, kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keluarga damai, dalam perenungan masa Prapaskah hari ini, kita telah mendapat privilege untuk mendekati tahta kemuliaan. Dan yang kedua, kita mendapat saudara-saudara rohani untuk saling memperhatikan. Untuk itu, marilah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Menurut perenungan hari ini, berikut sebuah kutipan dari Pendeta Rick Warren. Kehidupan Kristiani lebih dari komitmen kepada Tuhan. Karena kehidupan Kristiani juga meliputi komitmen pada keluarga Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jalan sengsara yang Engkau pilih dan Engkau lalui, mendatangkan keselamatan bagi jiwa kami. Kesetiaan-Mu menjadi kunci Via Dolorosa. Meski Engkau harus sendirian menanggung cemooh, umpatan, makian, sampai tergantung di kayu salib. Oh, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, ajar kami untuk setia, tekun, dan berfokus padamu Kristus, meski banyak dinamika, rintangan, dan mungkin bahkan cemoohan. Hanya dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin.